Halo, perkenalkan nama saya Gede Eka Sastra Wiguna dari kelas K pagi, absen 21 dengan nomor NIM 2202612010 352. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS yang diberikan oleh dosen pemasaran. Nah, soal yang pertama itu bagaimana segmentasi pasar dapat membantu perusahaan memahami lebih baik kebutuhan dan preferensi konsumen. Nah, jawabannya segmentasi pasar membantu perusahaan dengan membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik bersama seperti demokrasi, perilaku, atau preferensi. Ini memungkinkan perusahaan untuk lebih memahami kebutuhan dan preferensi konsumen dalam setiap segmen, sehingga mereka dapat menyesuaikan produk, pemasaran, strategi penjualan mereka secara lebih tepat sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok konsumen. Soal nomor 2, jelaskan konsep targeting dalam konteks pemasaran dan berikan contoh bagaimana perusahaan dapat memilih target market yang tepat. Nah, jawabannya itu targeting dalam pemasaran merujuk pada proses memilih kelompok atau segmen tertentu dari pasar yang telah disegmentasikan sebagai fokus utama dari upaya pemasaran perusahaan. Nah, contohnya itu jika sebuah perusahaan pemakaian ingin memilih target market, mereka bisa menggunakan data segmentasi pasar untuk menentukan segmen mana yang memiliki minat tertinggi terhadap produk mereka. Nah, soal yang ketiga, bagaimana teknologi dan media sosial dapat mempengaruhi strategi segmentasi, targeting, dan positioning suatu perusahaan? Jelaskan secara detail. Jawabannya itu adalah teknologi dan media sosial dapat mempengaruhi strategi segmentasi, targeting, dan positioning suatu perusahaan dengan memberikan akses yang lebih mudah dan cepat ke informasi tentang preferensi dan perilaku konsumen. Dengan teknologi dan media sosial, perusahaan dapat mengumpulkan data tentang konsumen dengan lebih efisien dan akurat, sehingga dapat memahami kebutuhan dan preferensi konsumen dengan lebih baik. Selain itu, teknologi dan media sosial juga mempengaruhi perusahaan untuk berinteraksi dengan konsumen secara langsung dan memperoleh umpan balik yang lebih cepat dan akurat. Soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan 4 elemen bauran pemasaran atau 4P dan berikan contoh implementasinya dalam industri tertentu. Nah, 4 elemen bauran pemasaran 4P adalah yang pertama itu adalah produk. Ini berkaitan dengan barang atau layanan yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen. Ini mencakup fitur, produk, kualitas, desain, merek, dan sebagainya. Nah, contoh implementasi dalam industri teknologi adalah yaitu Apple dengan produk-produk inovatifnya seperti iPhone, MacBook, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada price atau harga. Ini mencakup strategi penetapan harga untuk produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan. Contoh implementasi dalam industrinya yaitu industri makanan adalah strategi harga McDonald yang menawarkan menu dengan harga terjangkau untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Yang ketiga ada satu tempat. Nah, ini berkaitan dengan tempat di mana produk atau layanan dijual kepada konsumen, distribusi, serta saluran penjualan yang digunakan. Contoh implementasi dalam industri itu adalah industri fashion. Penempatan toko-toko yang strategi di pusat perbelanjaan atau area yang ramai, dan penawaran produk secara online yang memudahkan akses konsumen. Nah, yang keempat ada promosi. Ini mencakup aktivitas pemasaran dan promosi yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan produk kepada konsumen. Ini termasuk iklan, promosi penjualan, pemasaran langsung, dan strategi komunikasi lainnya. Contoh implementasi dalam industri yaitu brand dengan membuat promo-promo menarik di platform media sosial. Nah, yang kelima itu soalnya tentang sekarang ini promosi secara digital tidak terelakkan di mana secara praktek Anda sudah melakukan atau praktek berpromosi melalui IG Ads. Jelaskan secara detail langkah-langkah praktis yang Anda lakukan untuk mempromosikan produk Anda melalui IG Ads. Nah, yang pertama itu adalah
IG Ads adalah salah satu cara yang efektif untuk mempromosikan produk atau jasa di media sosial. Dengan IG Ads, saya dapat menjangkau lebih banyak dengan target yang lebih bagus. Berikut langkah-langkah yang saya gunakan untuk mempromosikan produk saya melalui IG Ads. Yang pertama itu menyiapkan akun Instagram. Langkah pertama ini adalah menyiapkan akun Instagram. Akun ini memberikan saya ke fitur-fitur yang lebih lengkap untuk bisnis, termasuk Instagram Ads. Nah, yang kedua itu buat konten yang menarik dan relevan. Konten adalah kunci keberhasilan dalam promosi produk melalui IG Ads. Konten yang menarik dan relevan akan membuat audiens tertarik untuk melihatnya, dan bahkan lebih mungkin untuk melakukan tindakan yang saya inginkan. Penting untuk konten yang menarik dan relevan untuk meningkatkan engagement audience. Yang ketiga ada targetkan audiens yang tepat. IG Ads memungkinkan saya untuk menargetkan audiens berdasarkan demografi, minat, dan perilaku. Dengan menargetkan audiens yang tepat, saya dapat meningkatkan peluang untuk menjangkau orang-orang yang benar tertarik dengan produk atau layanan saya. Dengan menargetkan audiens yang tepat, saya dapat menghemat anggaran iklan saya, karena iklan saya akan ditampilkan dengan orang-orang yang lebih mungkin untuk berinteraksi dengan saya. Yang keempat ada buat anggaran atau jadwal iklan. Anggaran iklan adalah jumlah uang yang saya jumlah uang yang saya bersedia untuk mengeluarkan untuk kampanye iklan saya. Saya perlu mempertimbangkan tujuan bisnis, target audiens, dan jenis iklan yang saya ingin jalankan saat menentukan anggaran iklan saya. Nah, soal yang ke-6 itu adalah sejauh mana media sosial mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian produk atau layanan secara online. Nah, bagaimana strategi media sosial dapat dioptimalkan? Media sosial memiliki dampak yang signifikan dalam mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian produk atau layanan secara online melalui platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya. Konsumen dapat melihat ulasan, testimoni, dan konten yang mempromosikan produk atau layanan tertentu. Nah, strategi media sosial dapat dioptimalkan melalui beberapa cara. Yang pertama itu konten yang berarti. Yang kedua itu ada interaksi aktif. Yang ketiga itu ada penggunaan visual yang kuat. Dan yang keempat itu ada pemantauan dan analisis. Yang kelima ada kolaborasi dengan influencer. Yang keenam ada penawaran khusus dan kontes. Baik, sekian yang bisa saya jawab dari pertanyaan saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan Om Santi Om.